Lantaran tidak terima adik perempuan ANF berstatus pelajar diduga tewas lantaran keracunan jamu, seusai berkompetisi minum jamu dengan kakak ipar RK. Kakak korban yakni Yulis Safitri melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis 18 Desember 2024 malam. Kepada petugas piket warga Jalan Panca Usaha, Lorong Wakaf 4, Kecamatan Sui, Palembang, menuturkan meninggalnya adik ANF diketahui keluarga korban sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan kami dari Sriwijaya Post di Wijaya. Baik Andi, silakan untuk laporannya. Ya, terima kasih rekan Ari. Saya melaporkan dari Palembang. Jadi benar adanya kasus 338 KUHP dan 340 eh, yang terjadi di Palembang dan dilakukan oleh seorang kakak ipar atau yang merupakan istri dari kakak korban, yakni bernama berinisial ANF, 13 tahun seorang pelajar 13 tahun seorang pelajar Muhammadiyah Palembang, di mana peristiwa ini terjadi eh, setelah pelaku yang sudah berhasil ditangkap, yakni Rika, berumur 19 tahun, eh, tidak terima, sering dikatain oleh korban dengan kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak enak didengar oleh telinga, seperti mengatakan perempuan nakal dan anak yang anak dari kakaknya itu merupakan anak haram. Oleh itulah Rika berencana saat itu, seperti kronologis yang ada, pada Kamis tanggal 17 Desember 2024, Rika ini membuat challenge minum jamu. Dengan challenge minum jamu, dan jika korban ini bisa bertahan dan tidak muntah, maka korban akan diberi imbalan oleh tersangka uang Rp 300 juta. Nah, pada saat itu kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2024, korban ini sempat berpamitan dengan orang tuanya, ibunya bernama Asmawati berumur 57 tahun. Di mana korban saat pamit mengatakan bahwa hendak ke rumah kakak iparnya, yaitu tersangka RK, dan melakukan challenge tersebut. Setelah sekitar pukul 15.30, ibu korban pun pergi ke masjid untuk mengaji. Sedangkan korban pergi ke rumah kakak iparnya tidak jauh dari tempat korban tinggal, berjarak kurang lebih 5 meter dari rumah korban. Nah, terkuaknya kasus ini setelah ibu korban pulang dari 15.30, ibu korban ini sempat, Asmawati ini sempat mencari keberadaan korban di rumah anaknya, Yuda, di rumah pelaku juga, RK 19 tahun, bertanya menanyakan keberadaan si korban. Namun saat itu dijawab si pelaku, korban sedang tidak ada di rumah. Eh, dari sana merasa panik dan adanya kecurigaan, ibu korban pun keluar rumah untuk mencari keberadaan korban. Namun saat itu korban pun tidak ditemuin dan kembali ke rumah pelaku. Saat dilihat di rumah pelaku, ternyata pelaku pun sudah menghilang dari rumahnya, kabur, meninggalkan TKP tempat kejadian perkara. Lalu sekitar pukul 19.00, eh, Yuda, kakaknya korban, mendapatkan pesan WA dari sang pelaku, memberitahukan bahwa korban tak usah dicari lagi, sudah korban tak usah dicari lagi dan keberadaan korban ada di balik lemari. Saat itu bergegas sudah yang sedang bekerja sehari-hari langsung ke rumah. Saat sampai di TKP, saat dilihat bersama ibunya juga Asmawati, melihat korban sudah ada di balik lemari. Dengan adanya peristiwa itu, eh,
korban pun oleh petugas kepolisian Polsek SI1 dan Satreskrim Polrestabes Palembang, korban langsung dibawa ke rumah sakit Bari awalnya. Karena diduga terjadi kasus pembunuhan, saat itu keluarga korban diminta untuk membawa korban kembali ke RS Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Sedangkan kakak korban bernama Yulis mengetahui hal tersebut melaporkan kejadian ini di Polrestabes Palembang sekitar pukul 21.30. Masih waktu yang sama dan diterima pada Jumat tanggal 8, saya ulangi, tanggal 18 bulan 12 2004 sekitar pukul 00.30. Petugas mengetahui ada pembunuhan itu dengan cepat langsung melakukan pengejaran. Karena dari informasi yang dihimpun, tersangka dan suaminya ini ribut, kerap terjadi keributan di rumah. Nah, jika ada keributan, tersangka pun lari dan menginap di hotel terletak di Demang Lebar Daun Palembang. Dari situlah polisi langsung melakukan pengejaran dan penggerbekan di lokasi tersebut. Namun saat itu tersangka pun tidak ada lagi di lokasi tersebut. Oleh petugas langsung dilakukan pengembangan dan akhirnya petugas pun mendatangi rumah ibu korban yang terletak di kawasan 13 Ilir. Saat dilakukan penggerbekan di sana, rumah tersangka tidak ada orang dan ditemui hanya ibu pelaku saat itu yang berada di rumahnya. Dari pengakuan ibu pelaku mengatakan benar bahwa anaknya tadi menelepon dan sempat hendak menitipkan anaknya berusia 3 bulan laki-laki ke rumahnya. Namun hingga pukul 21.30 pelaku RK ini pun belum bertemu dengan ibunya. Tidak sampai di situ, petugas pun langsung melakukan pengembangan kembali ke menyisir kawasan 13 Ilir dan kawasan 14 Ilir. Nah, di sanalah petugas mendapatkan informasi dari warga bahwa pelaku ini dari pukul 2 lindung dan panik ketakutan membawa anaknya, menggendong anaknya, duduk di rumah warga. Oleh petugas mendapatkan informasi tersebut, keluarlah nama WN. WN seorang warga di lokasi tersebut. Dari sana petugas kembali melakukan penggerbekan. Di sanalah RK ini berhasil diamankan dengan membawa anaknya berumur 3 bulan. Saat dibawa ke Polrestabes Palembang bersama barang bukti yang diamankan, RK pun mengaku menaruh dendam dengan adik iparnya ini bernama ANF, berumur 13 tahun. Dendam karena sering dikatain perempuan nakal dan anak haram. Tak ada penyesalan diakui oleh RK, namun hingga kini RK pun masih menjalani pemeriksaan di unit pelindungan perempuan dan anak TPA Polrestabes Palembang. Sementara dari informasi yang juga dihimpun di lapangan bahwa peristiwa ini memang sudah direncanakan RK mulai sejak tanggal 2 Desember 2024, di mana racun tersebut putas dibelinya lewat online shop seharga 47.000. Sementara Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugianto membenarkan adanya peristiwa tersebut dan akibat ulahnya RK diancam dengan pasal 338 kasus pembunuhan berencana dan 340. Begitu rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Andi. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Tribuners, kami juga merangkum sejumlah wawancara dengan pihak terkait. Berikut ini kami tampilkan. Pembunuhan, ya, walaupun niatnya tidak bunuh, namun atau niatnya untuk menyakiti, namun yang terjadi korban telah meninggal dunia akibat perbuatannya, di mana seorang keponakan dari tersangka atas nama AN umur 12 tahun telah meninggal dunia setelah meminum sebuah kandungan air
yang berisi tentang potasium. Potasium inilah yang tidak diketahui oleh korban. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada kompetisi. Yo, kata yang dari Teduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.